Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam proses kita berkehidupan di dunia ini sesuai dengan sunatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita jadikan ta'abbud kita jadikan konsep ibadah kita adalah ibadah yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada 3 kriteria agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan ini harus dalam koridor fillahi, fi kaunillahi, dalam tataran, dalam aturan, dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep fikhiyahnya, dengan konsep-konsep hukumnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ibadah yang wajib, hablum minallah, yang langsung kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat, contohnya puasa, zakat, dan haji. Ibadah-ibadah ta'abbud ilallah fil mahdah seperti ini tentunya harus sesuai dengan tata laksana, teknis hukum yang ditetapkan oleh Allah. Puasa misalnya, kita harus belajar, kita harus tahu bagaimana syarat-syarat orang berpuasa. Apa saja hal-hal penunjang agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah konsep bahwa ibadah harus dirangkai dalam satu wikai ibadah fillahi, dalam ketetapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika konsep ini dilanggar, jika ibadah tanpa mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ibadah yang kita laksanakan akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga dengan ibadah selain puasa, seperti sholat, zakat, ataupun haji. Tentu kita harus memahami tata aturan, tata laksana, teknik pelaksanaan sesuai hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar nilai ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengembalikan kesadaran kita bahwa semata-mata kita mampu menjalankan ibadah di atas dunia ini billahi, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah dengan baik, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan lancar, puasa dengan sempurna, dengan sehat walafiat, berkegiatan maksimal. Semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kesadaran
bahwa semua yang kita mampui di atas dunia ini adalah semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan membebaskan diri kita dari sikap takabur, akan membebaskan dari kita dari sikap semena-mena terhadap orang lain. Karena kita hakikatnya adalah orang yang disetir oleh Allah. Kita adalah hakikatnya orang yang menjalankan semata-mata atas tangan Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang ketiga, agar ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu menjalankan ibadah ilallah, memuarakan, menunjukkan, memberikan konsep akhir ibadah kita, memberikan teori akhir ibadah kita, titik keikhlasan setinggi-tingginya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tendensi yang lain-lain. Adapun lain-lain hal itu hanya sebuah motivasi. Itu hanya sebuah sarana bahwa kita harus mengikhlaskan apapun yang kita kerjakan dari hati nurani kita yang paling dalam, hanya dipersembahkan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang setinggi-tingginya, kemurnian niat yang sebagus-bagusnya, agar nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.